Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang eh, bidang studi IPA yang topiknya adalah tentang getaran dan gelombang. Tujuan pembelajaran adalah 1. Memahami peristiwa getaran dan gelombang. 2. Memahami perbedaan getaran dan gelombang. 3. Menyelesaikan persoalan sederhana tentang getaran dan gelombang. Yang akan kita bahas hari ini tentang getaran. Getaran merupakan suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana suatu benda pada posisi diam, tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar ini, kita bisa dapat melihat satu getaran penuh dari ilustrasi bandul bolak-balik. Perhatikan gambar, jika titik kesetimbangannya berada pada titik 1, maka yang dikatakan satu getaran penuh yaitu 1, 2, 3, 2, dan kembali ke 1. B. Jika titik kesetimbangan dimulai dari titik 3, maka yang dikatakan satu getaran penuh yaitu 3, 2, 1, 2, dan kembali ke titik 3. C. Jika titik kesetimbangan berada pada titik 2, maka yang dikatakan satu getaran penuh yaitu 2, 1, 2, 3, dan kembali ke 2. Setiap getaran memiliki simpangan dan amplitudo getaran. Simpangan adalah jarak beban ke titik setimbang. Misalkan, terdapat sebuah bandul yang bergantung. Bandul tersebut kemudian disimpangkan ke titik A, lalu dilepaskan seperti gambar di bawah ini. Terlihat bahwa bandul tersebut berayun secara bolak-balik melewati titik setimbang B. Bandul bergerak teratur hingga melemah dan berhenti. Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa jika titik kesetimbangannya berada pada huruf B, ketika jarak beban ke titik setimbang 1 cm, maka simpangan getaran akan terjadi 1 cm. Ketika jarak beban ke titik setimbang itu 3 cm, kita katakan simpangan getaran 3 cm. Demikianlah dan seterusnya. Simpangan akan berubah setiap waktu karena benda mendekati atau menjauhi titik setimbang. Sedangkan amplitudo adalah simpangan terbesar dari suatu getaran. Besaran amplitudo dilambangkan dengan huruf A. Dari gambar di atas, kita bisa lihat kalau amplitudo dari pegas tersebut adalah jarak antara B ke A atau jarak antara B dan B ke C. 2. Periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan suatu getaran. Periode getaran dilambangkan dengan huruf T besar. Untuk menentukan periode getaran, kita dapat mengukur langsung waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Beberapa contoh getaran. Beberapa contoh getaran yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Senar gitar yang dipetik. 2. Bandul jam dinding yang sedang bergoyang. 3. Ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. 4. Mistar plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberi simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya. 5. Pegas yang diberi beban. Periode dan frekuensi getaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah pegas yang terjadi pada titik A merupakan titik kesetimbangan. Simpangan terbesar terjauh bandul ditunjukkan dengan jarak antara AB sama dengan AC yang disebut dengan amplitudo getaran. Jarak tempuh dari B ke A ke C ke A dan kembali ke B disebut satu getaran penuh. Periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran dan diberi simbol T. Untuk gambar ayunan di atas, jika waktu yang diperlukan oleh bandul untuk bergerak dari B ke A, ke C, ke A,
dan kembali ke B adalah 0,2 detik, maka periode getaran bandul tersebut 0,2 detik atau T sama dengan 0,2 sekon. Periode satu getaran tidak tergantung pada amplitudo getaran. Frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam 1 detik diberi simbol F. Untuk sistem ayunan bandul di atas, jika dalam waktu yang diperlukan oleh bandul di atas bergerak dari B ke A ke C, C ke A, dan kembali ke B sama dengan 0,2 detik, maka dalam waktu 0,2 detik bandul menjalani satu getaran penuh. Dan dalam waktu 1 detik bandul menjalani 5 kali getaran penuh. Perhatikan penjelasan di bawah ini. Periode getaran dapat dihitung dari waktu yang tercatat dibagi dengan jumlah getaran. Untuk mempermudah, kita bisa gunakan persamaan sebagai berikut. T sama dengan T per N, di mana T besar adalah periode getaran, sedangkan T kecil adalah waktu getar atau waktu yang diperlukan untuk bergetar sebanyak 1 kali, sedangkan N adalah jumlah getaran. Sekarang kita masuk pada frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang dilakukan benda setiap detik. Frekuensi dilambangkan dengan huruf F. Satuan per sekon atau diberi istilah khusus yaitu Hertz, disingkat dengan Hz. Untuk menentukan frekuensi pada suatu getaran, kita bisa gunakan persamaan sebagai berikut. F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi, N adalah jumlah getaran yang terjadi setiap detik, sedangkan T adalah waktu yang diperlukan untuk bergetar sebanyak 1. Perhatikan contoh soal di bawah ini. 1. Pada suatu pegas tergantung sebuah beban yang bergetar 50 kali dalam waktu 10 sekon. Hitunglah besar frekuensi tersebut. 2. Jika suatu ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon, tentukanlah A. frekuensi ayunan, B. periode ayunan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.